Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di Mutiara Berlian Channel, bincang santai, bincang bisnis. Oke, pemirsa dan pendengar radio jaringan Mutiara Berlian, kali ini kita akan bincang-bincang masalah bisnis Inamikro, yang mana ini foundernya dan inisiatornya dari Jakarta. Ini beliau Bu Debbie yang sangat luar biasa. Beliau ini orang yang sangat-sangat powerful kelihatannya, ya, sangat powerful. Lulusan dari UI, ya, pernah juga mengajar di UI sebagai asisten dosen di UI, dan beliau sekarang mengembangkan bisnis Inamikro. Dan yang tadi sebelum bincang-bincang ini, ternyata memang kelihatannya produk ini sangat powerful dan sangat dibutuhkan masyarakat, ya. Apa sih Inamikro, nanti beliau akan menjelaskan, dan nanti kita berharap Inamikro ini bisa menyeluruh, bisa mempunyai jaringan seluruh nasional begitu, ya. Dan yang perlu diketahui Bu Debbie, ya, tayangan ini disiarkan di Mutiara Berlian Channel di YouTube, juga disiarkan di sekitar 40 radio jaringan Mutiara Berlian. Jadi ini ada visualnya, juga ada audionya. Audionya bisa didengar di radio di jaringan Mutiara Berlian Channel, dan visualnya bisa dilihat di Mutiara Berlian Channel YouTube. Kurang lebih 1 jam kita akan bincang-bincang bisnis di sini. Nanti kita akan kulik apa yang ada di dalam Inamikro ini. Perhatikan, jangan sampai beralih dulu ke channel lain, karena pengusaha yang sukses adalah pengusaha yang selalu belajar dan selalu belajar, itu pasti. Dan yang perlu diketahui bahwa bisnis di Indonesia ini sebetulnya yang kelasnya besar-besar itu cuma sedikit ternyata. Betul. Hanya mungkin antara 2-3% ya yang kelasnya sudah yang mungkin 20% di pertengahan, tapi yang sekitar 60-70% masih skalanya skala mikro begitu, ya. Skala mikro yang jualan mungkin di pinggir jalan, mungkin kaki lima, atau mungkin kelontong-kelontong kecil begitu, ya. Ini kelihatannya ada kabar gembira, ya, karena Inamikro ini menginspirasi bagaimana skill up, ya, atau menaikkan levelnya dari jualan kelontong menjadi usaha yang bankable, kita kira begitu, ya. Jadi nanti dapat kredit dari perbankan, juga mendapatkan kunjungan dan kemudian salah satunya tadi saya lihat ada program POS tadi, ya, point of sales, ya. Jadi artinya ketika nanti Anda bergabung di Inamikro ini, Anda ada koneksi yang kalau membuat pembukuan itu nggak harus pakai nulis di kertas gitu, ya Bu Debbie, ya, kira-kira. Jadi digital. Jadi digital. Nanti akan kita kulik bagaimana bisnis ini dan program ini nanti langsung dari sumber aslinya, dari bosnya langsung. Dan mungkin bisa perkenalan dulu Bu Debbie, ya. Santai aja, Bu, nanti kenalan sama teman-teman dari pendengar radio Mutiara Berlian, juga Mutiara Berlian Channel di YouTube. Silakan Bu Debbie, monggo. Ya, terima kasih Mas Fauzi dari Mutiara Berlian yang sudah memberi kesempatan kepada Inamikro untuk sharing, ya. Iya. Jadi Inamikro itu Mas Fauzi adalah program pemberdayaan pengusaha mikro. Pengusaha mikro. Iya, jadi kita mainnya memang di level mikro. Iya. Karena kita melihat, ya, di Indonesia itu Mas Fauzi ada 5.000 pelaku konglomerasi. Hanya 5.000, ya. Dan untuk konglomerasi artinya kecil sekali, ya, kalau kecil sekali. Sedangkan pelaku menengah itu ada sekitar 60.000. 60.000. Oke. Jadi lalu yang kecil itu ada 750.000. Oke. Sementara yang mikro 63,5 juta. Itu data statistik sebelum pandemi. Sebentar, Bunda. Kalau yang namanya kecil dan mikro itu apa sih perbedaannya, kira omsetnya atau apanya? Dilihat dari levelnya bagaimana, kira-kira itu? Jadi kalau yang mikro itu omsetnya
300 juta per tahun. 300 juta per tahun, Iya. artinya berarti 1 bulan 30 jutaan lah ya, atau 25 sampai 30 juta. Sehari kira-kira 800.000. Sehari omsetnya. Iya, Itu omsetnya. yang mikro ya. Itu yang mikro. Berarti toko-toko kecil kelontong atau mungkin penjual Ya, bakso, warung begitu ya, ya. pedagang-pedagang di pasar, kira-kira begitu ya. Lalu yang kecil itu dari 300 juta ke 2,5 miliar. Yang kecil, Yang omset kecil. 300 juta Ke 2,5 miliar. 2,5 miliar per tahun. Iya, kalau mikro itu yang di bawah 300 juta Oke, per tahun ya? Iya. Per tahun, oke. Lanjut silakan. Iya, jadi memang Inamikro itu melakukan suatu misi pelayanan supaya si pelaku mikro, apakah itu pedagang di pasar rakyat, penjualan kuliner, lalu perajin, petani, peternak, Peternak juga bisa? Oh, bisa juga. nelayan, itu bisa naik kelas. Jadi dia jangan mikro terus, jangan mikro 30 tahun, mikro 40 tahun, 50 tahun, nanti diwariskan mikro juga ke keturunannya. Jadi kita mau, kerinduan kita adalah dari mikro dia naik ke kecil, dari kecil dia naik ke menengah, syukur-syukur dia menjadi konglomerat. Oh, alhamdulillah. Sebentar Bunda, jadi ini programnya bukan hanya toko kelontong ya berarti? Bukan, cuman memang starting point kita itu di pasar rakyat. Oh, artinya petani tadi boleh ya? Boleh. Petani, pelaya, apa itu namanya? Nelayan, gitu ya? peternak, terus perajin. Ada fitur-fitur yang mendukung usaha mereka begitu? Yang standar ya. Oh, standar. Yang generik. Iya, generik. Oke. Iya, tapi kan kita kalau mikro itu kan luas banget ya, melayani 63,5 juta itu kan banyak. Jadi kita kenapa kita fokus dulu di pasar rakyat? Karena pasar rakyat itu kan biasanya ada pengelolanya. Iya. Mereka bekerja di situ udah dagangan puluhan tahun gitu loh. Nah, tempat kerjanya nggak pindah-pindah gitu. Jadi mudah dididik ya. Iya. Kemudian Bunda, nanti kita akan bincang-bincang apa sih sebetulnya manfaat Inamikro ini untuk kita semua gitu ya. Nanti tadi kita sudah kenalkan Bunda Debbie ini dari Jakarta, dan nanti ada narasumber yang satunya adalah Mbak Natalina ya. Natalia. Oh, Natalia, ini yang dari KSO Solo gitu ya kira-kira, atau bagaimana? Enggak sih, saya stafnya Bu Debbie juga yang di Solo ya. Yang di Solo ya. Iya, nanti saya kebetulan lagi kerjasama dengan Solo sih Pak, dengan Pemkot Solo. Oh begitu. Iya. Tapi ini sebetulnya programnya bisa juga untuk secara nasional ya. Bisa. Karena radio kita ini Bunda ya, jadi radio itu ada di Lampung, kemudian ada di Palembang, ada di Pekanbaru, ada di Jawa Timur juga, di Madura juga. Jadi ini harapan kami nanti kalau ini semua bisa diaplikasikan ya bisa menyeluruh ke sampai Kalimantan juga begitu. Betul, tapi memang ada dilema, yaitu pelaku mikro itu kan biasanya literasi digitalnya, literasi keuangan, literasi protection, mereka itu masih rendah banget. Masih rendah sekali, artinya SDM pengetahuan tentang digital ini sangat masih rendah. Tapi di situ nanti akan diberikan edukasi dari Inamikro ya. Betul. Oke. Jadi seperti kita tahu ya, di sektor mikro, kalau kita bicara sektor mikro, Mas Fauzi, itu ada 5 pain points, 5 tantangan. 5 tantangan. Iya, 1, literasi mereka rendah. Entah itu literasi digital, keuangan, protection, rendah. Misalnya kita kan sering tahu ya, di pasar itu sering kebakaran. Iya, betul. Mereka nggak tahu apa manfaatnya punya asuransi. Padahal bisa aja asuransi hanya bayar 100.000 per tahun, mereka terlindung. Kalau ada kebakaran diganti ya. Lalu akses kedua adalah akses ke modal atau kredit. Nah, biasanya si mikro ini minjemnya itu bukan ke bank ya, karena kan mereka belum bankable, mereka belum menikmati financial, dipercaya oleh bank. Betul. Nah, ini mengakibatkan biaya pinjaman atau modal mereka terlalu tinggi, terlalu tinggi. Artinya ketika mereka meminjam itu marginnya yang untuk mengembalikan, atau kalau bahasa umumnya bunganya terlalu tinggi gitu ya. Jadi misalnya kalau kita bicara mikro kan Mas Fauzi, seperti bilang itu mikro itu berapa sih penghasilannya setahun? 300 juta. Berarti kira-kira sehari 800.000. Nah, 800.000 itu kan sales atau penjualan.
Berarti untungnya mungkin taruh 10% atau 20%, 160.000. Kadang-kadang 160.000 itu yang diberikan kepada tengkulak, mohon maaf, bisa 150.000. Jadi sisa buat dia cuma 10.000. Itu menjadi isu sosial kan? Iya, betul. Dan itu menjadikan mereka tertekan ya, jadi ya. Iya. Jadi mereka bekerja hanya untuk membayari orang lain bunga berbunga tadi. Betul. Nah, jadi selain itu pain points yang lain adalah akses ke teknologi dan inovasi sangat terbatas. Jadi walaupun rata-rata orang Indonesia udah punya smartphone, tapi smartphone itu belum digunakan secara maksimal untuk bisnis. Jadi guru gaya-gayaan lah, begitulah kira-kira. Iya, misalnya untuk main Facebook atau dia WhatsApp, main game, padahal itu kan bisa diberdayakan. Lalu yang keempat adalah akses market, akses pasar. Mereka kan cuman kalau misalnya di pasar contohnya, mereka cuman menjual kepada pelanggan-pelanggannya. Pelanggannya datang dia jual. Padahal sekarang kan sudah ada marketplace, sudah ada bisa bayaran pakai digital payment, mereka juga masih bingung kan. Nah, lalu akses ke yang kelima adalah akses ke promosi, networking, dan juga izin. Mereka kan belum. Nah, karena kalau nggak punya izin juga nggak bisa minjem ke bank. Betul. Gitu. Jadi ini buat pelaku mikro itu mungkin kelihatannya complicated, tapi kita berusaha menyederhanakannya. Jadi intinya kita berikan edukasi tentang bagaimana supaya bankable bisa dipercaya perbankan, kemudian juga networknya atau jaringan ya. Karena sebetulnya orang yang sukses itu harus banyak jaringan, kan begitu. Kalau kita hanya, mohon maaf, istilahnya ya terkungkung di satu wilayah, mungkin hanya menunggu bola, kita tidak aktif ya, tidak sukses kita. Harus punya jaringan yang banyak. Oke Bunda, ini kita akan break sebentar, ya kan? Nanti jangan lewatkan yang setelah ini akan ada tayangan yang lebih menarik lagi tentang Inamikro dan mungkin upaya-upaya menjadi sukses bagaimana setelah yang satu ini. Oke. Terima kasih masih bersama Mutiara Brilliant Channel ini ya. Mutiara Brilliant Channel adalah channel kita bicara religi, bicara healthy, bicara kesehatan, bicara tentang nasihat-nasihat agama, juga tentang sukses, ya kan? Salah satunya hari ini kita kedatangan tamu dari Jakarta, yaitu Inamikro ya. Inamikro ini apa sebetulnya? Dan ini tadi perbincangan yang tadi itu kelihatannya sudah sangat menarik sekali ya. Tapi sebetulnya apa sih manfaat yang sangat-sangat dirasakan nanti ketika teman-teman ini para pendengar Mutiara Brilliant Radio Group ya kan, dan Mutiara Brilliant Channel, manfaat apa yang akan didapatkan ketika bergabung dengan Inamikro dan bagaimana caranya bergabung? Ini narasumbernya akan berganti dengan Mbak Natalia ya. Mbak Natalia akan sharing apa manfaat yang lebih utama supaya lebih kita itu greget yang bisa menjadi bergabung dengan Inamikro dan mendapatkan benefit apa kira-kira. Silakan Mbak Natalia. Iya, terima kasih Pak Fauzi. Jadi sesuai dengan program kita ya. Jadi Inamikro itu programnya kan untuk pemberdayaan UMKM dan digitalisasi. Jadi ketika mereka bergabung dengan Inamikro sendiri itu manfaatnya yang jelas mereka akan terkoneksi dengan aplikasi kami namanya Micro Apps Pak. Micro Apps ya? Iya, Micro Apps. Jadi dari Micro Apps itu sendiri pedagang yang sebelumnya mereka tidak bankable atau tidak mengenal dunia perbankan, mereka akan kita perkenalkan dengan dunia perbankan dan kita biasakan untuk bertransaksi secara digital Pak. Secara digital, dan artinya tertulisnya bukan manual lagi ya. Bukan manual lagi. Ada fasilitas poster point of sales ya, point of sales ya. Iya. Jadi dari situ mereka kita ajarkan bagaimana untuk menjadi digital dan dapat diterima oleh bank, Pak. Jadi kan bank sekarang lebih memilih untuk transaksi pun secara digital kan, Pak. Enggak secara manual ditulis di kertas atau apa seperti itu. Jadi itu manfaat yang pertama, mereka jelas terkoneksi dengan aplikasi kami Micro Apps dan menjadi bankable. Lalu yang kedua, dengan terkoneksi dengan Micro Apps itu tadi, otomatis mereka akan punya rekening bank, Pak. Ketika mereka daftar aja mereka sudah dapat rekening bank.
Oh, langsung begitu ya? Iya, langsung dan aktif jadi langsung. Artinya Pak. ketika daftar di Micro App ini, langsung mereka punya rekening bank. Iya, Bank BNI langsung, Pak. Oh, begitu. Iya. Oke, lanjut. Dan setelah itu nanti dari tim Inamikro, dari kakak mentor, kita menyebutnya tim di lapangan, kita sebutnya kakak mentor. Kakak mentor itu, ya. Itu nanti akan memberikan formulir pembuatan ATM, Pak. Jadi gitu. Maksudnya formulir itu secara digital di email, di WhatsApp itu atau langsung didatangi? Langsung didatangi karena kan sistem kita door to door, Pak. Kita jemput bola. Jadi tidak nunggu pedagang yang datang ke kita. Ada SDM atau sumber daya dari Inamikro yang datang pada konsumen nanti ya, begitu ya? Iya, betul, Pak. Jadi ini lebih akrab, kita kenal gitu ya. Jadi bukan hanya download saja terus oh gitu. Jadi nanti antara pedagang dengan kakak mentor akan ada silaturahmi lah, Pak, istilahnya. Jadi mereka ketika ada kesulitan atau apa bisa langsung ke kakak mentor gitu. Jadi nanti mereka akan kita buatkan kartu ATM BNI, Pak. Oh, langsung ini ngelink ke BNI ya? Iya. Karena sementara ini bank kita switching banknya itu masih bank BNI seperti itu. Dan nanti ATM dari BNI itu sendiri sifatnya nggak cuma ATM, Pak. Itu langsung bisa buat e-tol. Jadi satu ATM combo istilahnya kita menyebutnya. Iya. Sebentar. Ketika bergabung tadi mendapatkan ATM tadi itu ngisi saldo berarti Mbak ya? Iya, harus ngisi ada saldo. Saldonya berapa itu? Itu untuk nanti di awal itu. Kalau untuk saldo minimalnya cuma 100.000 sih, Pak. Artinya bayar 100.000 nanti dapat ATM. Oh enggak, kalau itu nanti setelah ATM-nya diterima silahkan di top up. Tapi untuk biayanya 0, Pak, dari kita. Oh, luar biasa. Ini berarti ketika daftar nih ya? Iya. Daftar nanti dia dapat ATM BNI. Oke. Yeah. Pasti 0 saldonya. Yeah. Baru dia mengisi sendiri di ATM BNI-nya. BNI-nya, iya. Oh, jadi bukan bayar ke mikronya ya? Oh, enggak, Pak, enggak. Wah, luar biasa ini berarti ya. Jadi ini luar biasa ini. Kita bergabungnya 0 rupiah. Yeah. Tidak membayar istilahnya ya. Yeah. Jadi kalau membayar 100.000 itu sebagai tabungan dia di BNI ya. Yeah. Yang lebih bagus lagi sekaligus menjadi kartu tol untuk bisa bayar tol, parkir juga ya. Iya. Wah, ini luar biasa nih. Karena apa? Kemarin saya itu mau ke tol ini, Mbak Bu Dewi ya. Mau ke Jawa Timur. Wah, cari tol begini. Akhirnya diisi nggak bisa. Akhirnya saya harus beli lagi. Membeli itu 27.500. Iya, kartunya saja, belum isinya loh. Iya. Jadi saya ini jualan kartu saja berarti ini ya. Tapi ini nanti gratis, sudah mendapatkan kartu ATM, bisa untuk ngambil uang dan gratis, ya kan? Kemudian ketika diisi bisa untuk bayar tol juga. Iya, betul. Begitu ya, luar biasa ini saudara. Jadi ini teman-teman ya. Jadi kalau nanti bergabung dengan Inamikro ini saya kira benefitnya sangat luar biasa. Dari situ aja kita sudah untung. Mendapat kartu gratis masalahnya. Karena kita beli hanya ketika kartu tol saja, beli itu kemarin saya 27,5 gitu ya. Di sini gratis loh ya. Gratis, Pak. Oke, lanjut Mbak Nadia. Nah, itu nanti untuk ngisinya sendiri kan biasanya kalau kartu tol itu kan Bapak harus ke Indomaret atau ke minimarket lah atau paling enggak punya mobile banking. Iya. Nah, ini kartu ATM kita tuh bisa kita konekkan langsung ke Micro App, Pak. Jadi top up-nya langsung pakai Micro App langsung ke kartu itu. Jadi cara bayarnya gimana itu? Itu nanti ada fiturnya di Micro App sendiri. Jadi ngisi e-tolnya itu dari smartphone. Iya, dari smartphone. Dari smartphone. Jadi kalau kita punya tabungan di BNI tadi mama 500.000 gitu ya. Kemudian ngisi e-tolnya di situ 200.000 diambilkan langsung di situ aja ya. Jadi sudah otomatis gitu ya. Betul, Pak. Dan itu tanpa bayar ya? Tanpa administrasi, Pak, free. Tanpa administrasi kan. Kalau kita beli di toko kan masih kena 1.500. Jadi kalau beli 50.000 tambah 1.500. Di sini gratis. Wah, luar biasa ini. Oke, apa lagi Mbak Natel ya? Ya, terus untuk manfaat yang ketiga itu nanti para pengguna khususnya pedagang, Pak, itu akan kita bantu untuk buat NIB. Nomor induk berusaha itu kan. Nomor induk berusaha berarti dari OSS ini ya. Kita buatkan online karena itu memang yang saat ini dibutuhkan kan, Pak, oleh pedagang. Terutama pedagang-pedagang kan saat ini ada bantuan pemerintah itu, Pak. Dan itu syaratnya kan harus memakai NIB. Paling enggak SKDU. Tapi kan mereka pilih NIB, Pak, yang sudah pasti resmi seperti itu. Jadi mereka akan kita bantu untuk walaupun itu toko kecil tapi punya seperti badan hukum gitu ya. Dia legal lah. Legal, badan hukum walaupun itu belum berbentuk CV atau mungkin UD atau mungkin
PT apalagi gitu Iya. ya. Jadi masih kecil, istilahnya apa badan hukumnya ini, mikro gitu ya, Iya. usaha mikro ya. Toko Pak, Toko kelontong, tapi Anda sudah terdaftar di NIB nomor induk berusaha dan itu diakui oleh negara Iya, betul. sebagai badan hukum, Iya. gitu kan? Nah ini luar biasanya. Jadi zaman tidak perlu Anda daftar ke notaris, Iya. notaris sudah berapa? Iya, Kalau betul, kita mendirikan CVPT, ya 5 juta sampai 7 juta kan? Iya. Begitu. Jadi kalau di sini sudah free Mbak ya? Iya. Dan Anda akan diajari atau gimana Mbak itu prosesnya Ya, itu kira-kira? mendapat edukasi. Iya. Diedukasi ya? Jadi kita dampingi Pak. Jadi nggak cuma ya udah buatnya di halaman ini, enggak. Jadi kalau misalkan mereka mau dibuatkan, maksudnya kita dampingi Pak. Jadi pembuatannya tuh seperti ini Pak, step-stepnya, cara-caranya itu kita dampingi. Dan itu dalam sehari sudah bisa selesai Mbak ya? Bisa jadi Pak. Itu paling lama mungkin setengah jam kalau ini pengisiannya Pak. Langsung mereka dapat NIB-nya Iya. begitu ya? Bentuk PDF. Bentuk PDF, Iya. artinya sudah diverifikasi ya? Sudah, Nanti sudah ada resmi seperti QR code gitu ya? Iya. Oke. Nanti mereka bisa laminating, Ini loh, ini badan hukum saya Iya. begitu Iya. ya? bisa di print ulang. Bisa diprint ulang Iya, bisa. dari mikro tadi ya? Iya. Kalau nge-printnya di mana Mbak? Ini kan biasanya orang kampung kelontong nggak ada print nih. Apakah bisa di-print di warnet atau di mana kira-kira? Bisa sih Pak. Karena kan kita kasih filenya dalam bentuk PDF. Jadi Mau dibuka di mana saja, mau di-print di mana aja. jadi bisa. nanti bisa langsung disambungkan di komputer yang Bisa. ada internetnya, Iya. begitu ya, langsung di-print langsung bisa gitu Iya. ya. Oke, sangat mudah sekali. Iya, Pak. Jadi tidak- mereka bergeser, Mas Fauzi, dari Iya. informal menjadi formal. menjadi formal karena Iya. badan hukum, Iya. walaupun mikro gitu ya. Mikro, Wah, iya. luar biasa. Ini dulu saya tahun 2011 itu mau bikin CV aja Bun, saya bayar 2,5 juta, sudah saya bayar nggak jadi loh itu. Astagfirullah, Masya Allah. Wah ini saya akhirnya itu 2007, mohon maaf, 2007 saya bikin CV. Akhirnya saya bikin lagi baru bisa. Jadi bayar itu untuk mencari badan hukum saja habisnya 5 juta lebih, itu sampai 7 juta mungkin. Iya. Kalau di sini sudah free, Iya. sudah mudah sekali dan itu bisa dipercaya sebagai badan hukum negara Iya, gitu ya. betul, Pak. NIB karena ada NIB tadi Pak Iya. ya. Dan itu dibimbing Iya, secara manual oleh tim dari Inamikro Iya. di lokasi kerja. di lokasi kerja. Jadi tinggal gimana? Tinggal WA atau gimana Mbak itu? Enggak, kita jadi memang ada target-target pasar. Jadi misalnya kami kan masih bekerja di Jakarta, Bekasi ya. Iya. Kita menentukan, oke, kita mau melayani pasar Jatinegara. Kami tinggal di situ Oh, untuk gitu. membantu. Jadi ada sekitar di situ 1000-an pedagangnya. Oh. Kita bantu. Untuk Solo Raya atau tempat-tempat yang lain nanti bagaimana Ya, Mbak? kita rencananya akan ke Solo. Wow, oke. Nanti kantor kita bisa lah menjadi Iya. agennya atau apanya gitu ya. Iya. Oke. Ini sangat menarik menurut saya Mbak, karena orang kadang-kadang itu mau berizin ya. Iya. Itu kan pikirannya, waduh, berizin itu nanti bayarnya berapa, Wah, iya, nanti terus belum lagi berurusan dengan ini dengan itu Iya. ya, harus nyangoni ini nyangoni Iya. itu gitu ya. Untuk mencari badan hukum saja bayangannya sudah takut duluan Iya. gitu ya. Nah ini kalau memudahkan seperti ini saya kira sangat bagus sekali ini ya. Jadi memang membina mereka, mendidik mereka untuk menjadi naik level, naik kelas gitu ya. Jadi toko kelontong yang mungkin kadang-kadang hanya menunggu pelanggan, Harus Iya. jemput bola Pak jemput sekarang. bola, dan nanti bisa promo-promo di Mikro gitu atau gimana Mbak itu? Bisa Pak. Jadi kita dari Micro App sendiri itu nanti kan kita ada kayak halaman berita Pak. Mm-mm. Itu kita akan akomodir juga untuk konten-kontennya nanti mungkin dari anggota-anggota Inamikro mungkin ada berita apa, mungkin di pasar mana akan adakan acara apa, itu bisa kita share melalui Inamikro, melalui Micro Apps Pak. Oh, Jadi gitu. kita ada menu berita. Menu berita, Iya. penawaran-penawaran juga mungkin. Bisa Pak. Contoh Mbak, maaf ya kalau di luar Jawa atau Iya. di Jawa juga masih banyak. Ini tadi kan kita bincang ada juga fitur juga pelayanan untuk nelayan, Iya. kemudian petani. Kadang-kadang mereka banyak dapat ikan nih nggak bisa nawarkan atau hanya diberi pula dengan harga murah. Iya. Kalau di situ mungkin kan bisa Iya. sambil menawarkan gitu Jadi ya. nanti kalau ini udah skalanya lebih besar Pak, Mm-mm. nanti ada dashboard. Mm-mm. Jadi di mana misalnya petani itu menghasilkan cabai. Iya.
kalau dijual ke tengkulak murah kan? Murah kadang-kadang. Nah, sementara dia bisa tahu, oh di kota besar terdekat itu harganya lebih bagus, dan dia bisa langsung terkonek. Ini kalau sudah lebih besar ya Pak ya, dia bisa terkonek ke reseller yang membeli lebih bagus. Jadi dia punya option. Makanya tujuan kami ini sebetulnya secara jangka panjang dan kalau sudah besar itu memudahkan para pelaku mikro, petani, peternak untuk menjual barangnya ke tempat yang lebih baik harganya. Jadi selama ini mungkin dia cuma tahu si ABC, itu yang disebut networking ya. Dia bisa jual ke si X yang tadinya dia nggak tahu. Nah, ini manfaatnya luar biasa nih. Kadang-kadang kita di kampung, Bunda ya, di kampung atau mungkin sebagai petani nggak tahu jualnya kemana, yang jual yang beli hanya dia lagi. Iya. Kadang-kadang kita ditekan nih harganya nih, harganya semakin barang di luar tuh harganya sudah mahal banget gitu kan. Itu kan terjadi, ada gabah, ada beras apalagi kalau di supermarket harga beras itu bisa 15.000 yang premium gitu ya. 15.000, 20.000, tapi di lokasi petani ini dia cuma tahu yang itu aja. Nah itu. Ini yang disebut networking itu Pak. Nah itu ini pemirsa ya, juga pendengar Mutiara Berlian Group, ini peluang. Jadi kalau Anda menjadi petani, mungkin kalau di luar Jawa di sana ada mungkin sebagai petani karet gitu ya, boleh juga kan gabung? Bisa juga. Ada petani apa itu namanya, yang untuk minyak itu apa namanya itu? Minyak sawit gitu ya. Kan banyak pelanggan kita. Atau minyak kelapa. Minyak kelapa, minyak sawit, kemudian ada karet juga. Ini kan kadang-kadang mereka hanya pasrah sama tengkulak, yang mana mereka itu ya sudahlah harganya cuma segitu, sehingga dipermainkan nih tengkulak nih. Jadi nanti mereka bisa tahu di kota-kota mana harganya berapa. Jadi tujuan jangka panjangnya Mas, pendapatan orang desa naik, tapi orang kota juga membeli lebih murah. Itu mantap. Pemotongan rantai pasokan ya, suplai barang. Kadang-kadang mereka dikuasai tengkulak tadi ya. Jadi ibu-ibu rumah tangga bisa membeli murah, orang desa lebih sejahtera. Oke, mantap sekali ini. Wah, ini luar biasa ini sebetulnya. Jadi ini pendengar Mutiara Berlian dan pemirsa Mutiara Berlian Channel. Jadi ini sangat efektif sekali, dan saya jadi lebih semangat ini kelihatannya. Lebih semangat untuk mengembangkan juga Bunda ini ya. Ikut mungkin. Karena saya insya Allah ikut juga ya. Karena jaringan kita juga bahkan banyak, sampai di Pekanbaru, sampai di Padang kita punya jaringan. Kemudian di mana di Kalimantan ada Kandangan, ada Martapura, ada Banjarmasin, kita punya jaringan di sana. Kalau ini bisa digerakkan ini semua, wah luar biasa ini. Jadi sehingga ekonomi betul-betul bisa bergerak. Amin. Ini ya. Begitu. Oke, Mbak Natalia, masih ada lagi nggak satu yang mungkin bisa dijelaskan di sesi kedua ini? POS. Mungkin soal POS Pak, point of sales kita. Point of sales. Artinya ini mesin kasir. Mesin kasir yang mana kalau kita beli, ini saya sering beli dulu. Sering beli POS ini, harganya saat itu berapa ya? 400.000 apa 300.000 ya? Rata-rata sekarang 350.000 sebulan. Sekitar itu. Kalau yang masih rendah itu harganya 300.000 setahun gitu ya. Tapi kalau yang sudah mulai tinggi 300.000 sebulan gitu ya. Dan ketika saya salah menginput password ini, akhirnya terkunci. Akhirnya data kita hilang semua loh itu. Saya menembusi pemilik POS-nya itu, wah enggak bisa Pak, harus beli lagi. Waduh, pusing kita ya. Dan di sini dari Inamikro mendapatkan gratis ya. Gratis. Wah, luar biasa ini. Mungkin bisa jelaskan sedikit Mbak tentang POS, nanti kita sambung setelah ini nanti ya. Oke. Jadi kalau POS dari Micro App sendiri itu emang ya seperti yang disebutkan tadi Pak, sifatnya kita gratis Pak untuk saat ini. Karena kita pengen mengakomodir para pedagang itu, yang penting mereka bisa dulu untuk catatan digital. Seperti itu. Dilatih dulu ya. Iya, kita latih dulu. Jadi nanti nginput umpama ini laku ini minuman. Ini minuman 3.000, input 3.000 gitu ya. Kemudian kalau ini jual sayuran mama gitu ya, 5.000, input 5.000 gitu aja kan. Jadi mudah kan dipakai itu kan. Dan kita tuh ada 2 jenis Pak, emang POS-nya. Kita buatkan yang memang simple untuk pedagang-pedagang yang istilahnya memang mereka belum terbiasa pakai catatan digital.
Tapi kan di pasar ada pedagang yang memang sudah anak muda lah Pak. Pasar Sudah kan canggih. ya sudah canggih. Pasar kan tidak dikuasai mayoritas sepuh-sepuh tuh enggak udah. Nah, sebentar, ini nanti kan ada 2. Ya. Silakan terangkan yang satu dulu, Siap. nanti yang kedua sesi berikutnya ya. Siap, Oke, Pak. silakan yang Oke. satu dulu gimana? Jadi yang pertama tuh POS simple Pak. POS simple itu lebih ke transaksi cepat. Jadi misalkan pedagang kan harus input mereka ribet Pak pasti. Nah ini POS yang simple itu nanti tinggal pedagang misalnya ada yang beli. Kadang kalau transaksi di pasar kan nggak mungkin beli cabai 1 kilo. Ini kan belum tentu semua seperti itu Pak. Betul. Kadang kayak beli cabai 2.000. nah kayak gitu Pak, cabai 2.000, bawang merahnya 2.000. Nah itu nanti untuk POS yang simple itu seperti itu Pak. Tinggal ketik aja cabai 2.000. Itu sudah ada tinggal Atau tombol gitu ya. total. Iya atau malah Total. Jadi cuma cabai, bawang merah, merica, bawang putih kayak gitu. Semua 10.000, ketik aja 10.000 gitu ya, udah seperti masuk itu. ya? Udah masuk dan sudah tercatat, Pak. Sudah tercatat. Iya. Oh. Dan semua POS itu nanti misalkan pada hari itu ada salah ketik atau apa masih bisa diedit, Pak. Bisa diedit. Iya. Oke, tadi ngomongnya sebetulnya belinya 10.000. Kebanyakan 01 Iya, nih, 100.000. 100.000 ternyata lah. Iya. Berarti bisa diedit ya? Bisa diedit. Bisa diedit. Wah, ini luar biasa. Terima kasih Mbak Natalia. Ya, ini di sesi kedua kita cut dulu. Nanti Oke. ada yang POS sesi kedua ini Iya. berarti kan lebih detail lagi Iya. kan? Oke. Pemirsa, jangan tinggalkan channel ini dulu. Nanti kita akan kembali lagi sebentar lagi ya. Juga kepada Mutiara Berlian Group di Radio Mutiara Group. Jangan tinggalkan bincang bisnis di Radio Mutiara Berlian karena ini penting sekali. Dan nanti Anda bisa mendownload ya, mendownload Inamicro dari Play Store ya, Bunda ya. Jadi Play Store tinggal tulis Inamicro begitu sudah. Micro apps. Oh, sorry. Micro app ya. Ya. Tulisannya Micro apps gitu ya. Ya. Jadi Micro MIKRO APPS Ya, gitu ya. siap. Micro app. Jadi nanti Anda bisa download di situ dan nanti mungkin untuk yang jauh-jauh ketika nanti mendownload kira-kira setelah itu apa yang dilakukan, tapi nanti ini setelah ini ya Mbak ya. Siap. Nanti kita tunggu sebentar lagi setelah yang satu ini. Oke, kita kembali lagi ke Mutiara Berlian Channel atau kita mendengarkan di Mutiara Berlian Radio Group Mutiara Berlian ya. Jadi ini ada disiarkan di Palembang, kemudian di Oki, di Belitang, di Lampung Timur gitu ya. Dan juga di mana-mana termasuk di Lubuk Linggau sana kita didengarkan juga di Lubuk Linggau. Halo Lubuk Linggau ya, Pak Rudi. Juga di Muara Tara kita ada 8 radio di sana, tapi lagi on proses sekarang ya. Kemudian juga di Mas Adib di Kandangan, Kalimantan Selatan juga Martapura ya, Mas Adib ya. Kemudian di Liur FM di Tulungagung dan Serikandi FM di Kediri ya. Jadi ini nanti kita akan bincang lagi tentang satu usaha yang bermanfaat bagi masyarakat yaitu micro app ya. Jadi dari produk Inamicro dan produk dari micro app ini ternyata sudah legal, bukan ilegal, bukan ya, sudah legal. Sudah Pak, sudah legal Pak. Dan sudah bekerja sama dengan Bank Nasional Indonesia, BNI ya. Jadi ketika tadi disampaikan, ketika Anda bergabung di sini nanti ada peluang mendapatkan kartu ATM gratis dan mendapatkan kartu tol gratis. Ya, itu sudah keuntungan sendiri loh. Jadi dapat kartu ATM gratis, dapat e-tol gratis. Yang mana kalau kita beli sendiri pasti harus 2 nih. Kalau ke BNI kita harus datang nih ke BNI ya kan. Ngisi form, dapat kartu ATM. Namun tidak bisa digunakan untuk e-tol kan? Beli lagi e-tolnya 27.500 gitu kan. Kalau di sini gratis. Dapat 1 ATM dan dapat kartu e-tol gratis ya. Luar biasa. Padahal itu belum ngisi saldo loh ya. Belum, Pak. Belum bayar loh ya. Belum. Subhanallah, ini luar biasa ya. Jadi nanti kalau bergabung dengan micro app ini manfaatnya sangat luar biasa sekali, termasuk tadi sudah bergabung dengan BNI dan mendapatkan edukasi bisnis. Betul Pak. Bagaimana micro app ini akan menjadikan Anda naik level. Ini penting ini ya, naik level. Karena kita dulu merasakan Bunda jadi
bagaimana jualan di pasar gitu ya, jualan baju, jualan sayur, sebagainya. Kita merasakan semua. Bahkan saya di waktu kecil dulu juga sebagai penjual asongan. Betul, saya tahun 90, tahun 90-an, 89-80-an itu saya jual asongan di kereta ya kan, kemudian di di kapal ya kan, di bis itu, waduh. Tapi saya dulu ketika jualan itu seneng juga ya. Naik bis gratis, naik kapal gratis, naik kereta gratis itu ya. Jadi begitu sampai ke Bali sana. Jadi itu kami merasakan betapa beratnya jualan seperti itu ya. Kadang apalagi kalau cuman di kelontong di rumah, kadang-kadang kita mengeluh lah kok nggak ada pembeli ya gitu ya. Kadang-kadang langkah kita juga salah juga, kemana kesana kemari cari dukun lah apalah begitu ya. Ya itu yang dilakukan orang-orang desa ya kan. Sehingga kadang-kadang pengeluaran kita juga lebih banyak gitu ya. Dan apalagi kalau kita bicara permodalan, kadang-kadang modal kita itu pinjam ke saudara gitu ya, itu kadang-kadang dimodali sedikit nggak balik modalnya ya kan, akhirnya crash sama saudara gitu kan. Apalagi ke bank, nggak dipercaya sama sekali gitu ya, karena kita memang track record kita tidak terekam ya, padahal kalau bank bisa ditanya Anda usaha sudah berapa tahun, coba dinilai nilai itu laporan keuangan Anda selama 6 bulan seperti apa, kan begitu. Kalau ini tidak bagus, apalagi tidak punya laporan keuangan, pasti nggak dikabulkan gitu kan. Akhirnya kita terjebak dalam pinjaman-pinjaman, mohon maaf kalau di desa namanya bank plecit, mohon maaf ini ya. Jadi minjam sehari, wah bunganya tiap hari dipleciti itu ya, setor tapi bunganya sangat besar sekali ya. Begitu. Dan kalau di sini nanti diarahkan bagaimana bisa bankable, bisa terpercaya oleh bank ya kan. Kalau kita mungkin juga kerjasama dengan bank syariah nantinya ya. Begitu efektif sekali. Jadi kita akan lebih terjamin kehalalannya juga begitu ya. Oke, tadi ada manfaat-manfaat yang POS kedua ya Mbak ya. Point of sales ya kan. Artinya penghitungan keuangan di usaha Anda akan di-cover oleh Micro F ini ya kan. Di level yang kedua mungkin lebih detail, dan nanti manfaat-manfaat yang lain akan disampaikan oleh Mbak Natalia. Silakan Mbak Natalia. Ya, seperti kameranya silakan Mbak. Ya, seperti yang diobrolkan tadi Pak. Jadi kan kita ada POS yang detail juga. Nah, POS yang detail itu bedanya adalah mereka sebelum bertransaksi mereka bisa input dulu, mungkin di rumah pas lagi santai, wah input dulu dagangannya apa seperti itu. Nama, terus kadang kan ada ini sabun apa? Iya, mungkin foto. Ya, fotonya bisa diupload juga. Jadi nanti ketika mereka berjualan tinggal ada yang beli minyak seperti itu Pak, beli minyak tinggal minyak 1 liter, setengah liter ada pilihannya seperti itu ya, bener-bener kayak mesin kasir yang ada di supermarket kayak gitulah Pak, seperti itu. Dan itu nanti mereka kedepannya akan kita develop juga, nanti bisa untuk scan barcode seperti itu. Begitu. Jadi walaupun itu istilahnya dagangan-dagangan yang tidak ada barcode-nya nanti bisa dikasih barcode ya. Mereka bisa buat. Artinya ketika mereka buat ini, jual beras 1 kilo nih. Nah, diklik gambarnya, nanti ketika ditransaksikan ada barcode-nya begitu. Wow, ini loh, ini rekamannya. Ada rekamannya nih, kemarin Anda beli 1 kilo beras, begitu kan maksudnya. Ada minyak dan sebagainya, bisa diinput sendiri. Bisa Pak. Oke, lanjut Mbak, monggo. Nah, yang paling penting jadi kita tuh juga mendukung paperless Pak. Apa itu? Jadi untuk struknya sendiri itu ada pilihan untuk dikirim ke WhatsApp. Jadi tidak perlu lagi untuk nota itu, ya bisa kita di print pakai Bluetooth printer bisa, tapi kita menyediakan layanan untuk bisa diupload di WhatsApp. Kita kirim ke WhatsApp pelanggan. Artinya tidak perlu di print, tapi bisa dikirim lewat WhatsApp. Jadi ini umpamanya, maaf saya potong dulu, umpama ada pelanggan nih, Pak. Pelanggan yang sudah biasa beli kan sudah tahu nomor teleponnya kan. Ini loh, diklik aja nih notanya ya, tinggal bayar gitu kan maksudnya. Seperti itu. Jadi tidak perlu di print dan tidak membebankan pedagang untuk harus punya Bluetooth printer kan seperti itu Pak. Jadi bisa udah dikirim WhatsApp aja seperti itu. Wah, ini luar biasa nih. Ini mengapa? Ini saya Mbak ya. Kemarin saya beli alat print yang kecil itu aja, itu mahal loh. Kemarin saya membeli aplikasi di klinik saya dengan print dan sebagainya, itu harganya 6.500.000. Ya kan? Kalau di sini gratis loh, luar biasa ini ya. Dan printnya tidak perlu ngeprint di kertas ya, berarti lebih hemat ini.
lebih hemat, bisa dikirim lewat WhatsApp. Ini Mbak, notanya Anda sudah masuk di WhatsApp Anda, gitu kan? Betul. Berarti ini juga istilahnya memberikan peluang pedagang harus menyimpan nomor WhatsApp-nya pembeli kan. Artinya ini punya interaksi yang bagus ya. Jadi ada hubungan emosional antara pembeli dan penjual ini interaksinya lebih bagus. Bisa ini, juga difoto. Atau bisa juga difoto juga ya. Jadi intinya ketika nanti notanya ini sudah klik, ini Mbak notanya ya kan. Kalau Mama sudah punya nomor HP-nya pelanggan, tinggal kirim. Kalau belum, tinggal difoto saja nih printnya. Jadi nggak usah print kertas gitu ya. Iya, betul. Wah, mantap sekali ini. Jadi itu terinci ya? Iya, Pak. Mama, ini harga sabun sekian, beras sekian, minyak sekian, nanti thread atau ada totalannya gitu ya? Ada, Pak. Dan itu gratis, Mbak ya? Gratis, Pak. Wah, luar biasa ini. Monggo Mbak Natalia, ada lagi nggak apa yang udah sih Pak, kalau dari POS seperti itu Pak. Jadi memang kita ada 2 POS, yang simpel dan yang detail. Benar-benar kita akomodir kebutuhan pasar itu seperti apa. Jadi kita buatkan 2 POS, benar-benar biar pedagang yang belum bisa itu tetap bisa pakai, yang belum digital banget itu bisa pakai. Mungkin pedagang pasar yang lebih muda itu tetap merasa kebutuhannya terpenuhi juga. Kalau mungkin yang muda kan lebih suka yang detail ya Pak, yang biar kelihatan jualannya ini biar kelihatan. Kita juga mengakomodir mereka melalui POS yang detail itu, seperti itu. Oke. Ini ide yang luar biasa Bunda ini. Menurut saya luar biasa betul ini, karena kalau saya kemarin harus membeli aplikasi seperti itu, alat print juga 6,5 juta, dan itu sudah harus saya keluarkan, karena kalau nggak begitu saya nggak bisa ngontrol kegiatan karyawan. Waduh, itu aja kadang-kadang kita masih kebobolan. Kita kemarin kebobolan hampir 100 juta Bunda. Betul, karena nggak terekam gitu kan. Kita ambil kebobolan hampir 100 juta di Depok. Saya punya klinik di sana ya. Akhirnya saya beli alat itu untuk aplikasi seperti itu, untuk input data dan sebagainya, plus printnya itu 6,5 juta sendiri itu untuk itunya saja ya kan. Belum nanti yang lain-lain ya. Artinya dengan tadi manfaat dari micro app tadi itu menurut saya sangat luar biasa sekali ya. Gratis loh ini. Nah, ini teman-teman sekalian yang mendengarkan Radio Mutiara Brand Group ya kan, ini karena bincang bisnis, kita ajari Anda untuk bisnis yang naik level. Istilahnya kalau bahasa bisnisnya skill up gitu ya. Skill up dari bahasa level yang mungkin penjual kelontong yang kecil-kecil, yang Anda masih belajar bisnis. Kalau pakai micro app ini Anda pasti cepat skill up, dan Anda pasti lama-lama mungkin dalam 6 bulan atau 1 tahun ke depan sudah bankable, begitu ya. Anda sudah dipercaya perbankan, Anda sudah bisa mengajukan kredit dan sebagainya, begitu kan? Atau mungkin kerjasama dengan BMT atau koperasi, yang jelas Anda lebih dipercaya karena punya track record yang bagus, begitu kan? Pencatatannya lebih bagus. Dan ini difasilitasi oleh micro app ini. Dan ini yang jadi masalah Mbak Natalia. Bagaimana cara mendownload atau cara ngisinya jadi anggota micro app ini, gimana caranya kira-kira? Silakan. Kalau untuk download sendiri ini sih Pak, tinggal download aja di Play Store. Jadi untuk sementara ini baru bisa Android kebetulan Pak. Android, artinya yang dari Apple belum bisa ya? Karena kita masih proses untuk upload data-datanya. Nggak masalah, karena yang di kampung-kampung, yang di penjual kelontong biasanya nggak pakai Apple kan, gitu kan? Ya, jadi kita memang utamakan di Play Store dulu, di Android dulu Pak. Android sudah cukup sekali saya kira. Itu untuk HP yang penting ada Androidnya sudah bisa ya? Sudah bisa Pak. Yang agak jadul-jadul dikit nggak apa-apa? Nggak apa-apa, yang penting memorinya jangan penuh. Oh gitu ya? Tapi kan apakah besar ini? Enggak, sebenarnya enggak. Cuma kadang kalau handphone lama walaupun aplikasi kecil, memorinya tinggal sedikit kan tetap nge-hang gitu. Takutnya itu sih Pak. Jadi nanti kurangi gambar-gambarnya atau aplikasi yang kurang bermanfaat dibuang lah, atau game-game itu dibuang aja ya. Untuk sekarang bisnis lah, fokusnya bisnis gitu ya. Oke. Jadi download dulu nih di App Store gitu kan. Micro app ya. Jadi micro app, tulisannya micro app gitu ya. Ya, biasa MIKRO. Warnanya seperti ini, seperti merah ini ya. Merah, micro Pak. App seperti yang ditampilkan di TV kita ini.
Nah, kemudian nanti setelah download, terus ngisi apa Mbak di situ? Itu nanti tinggal isi identitas sesuai KTP Pak. Jadi siapkan aja, tapi tetap KTP-nya harus disiapkan karena nanti mereka akan diminta foto KTP yang verifikasi ya? Iya, verifikasinya itu dengan foto KTP, foto selfie dengan KTP, dan foto diri selfie. Oke. Itu, jadi data-data yang diperlukan sama seperti KTP, kayak nama, terus nomor handphone, alamat, seperti itu aja sih Pak. Oke, dan ini dijamin datanya tidak disalahgunakan ya pasti. Dijamin ya. Pak. Dijamin data akan Anda, kita jaga. Akan dijaga, tidak disalahgunakan karena ini perusahaan yang legal ya, bahkan sudah kerjasama dengan Bank BNI ya kan. Di BNI sudah kerjasama, jadi data Anda sangat-sangat aman ya. Jadi itu, ketika sudah verifikasi apa yang dilakukan Pak? Nanti mereka akan diminta untuk masukkan nomor handphone dan nomor alamat email yang aktif Pak, untuk kita kirim OTP. Jadi untuk verifikasi OTP itu kita pakai 2 cara, SMS dan email. Bisa dipilih SMS atau WhatsApp. Kadang kan ada nomor handphone yang aktif WhatsApp tapi tidak bisa buat SMS Pak. Oh iya. Ya itu, jadi kita beri pilihan, misalkan mereka nggak ada paketan lah istilahnya seperti itu, kan pakai WiFi mungkin lebih susah masuk ke WhatsApp-nya. Itu nanti bisa verifikasi lewat SMS, tapi yang pasti itu harus lewat email juga Pak. Oh, jadi ada 2 ya? Iya, nomor OTP kita kirim ke email dan WhatsApp. Ya. Jadi ini nomor rahasia nih ya? Iya, nomor benar rahasia, Pak. Jadi supaya nanti jangan disebarkan kemana-mana nomor OTP Anda. Dan ketika sudah diverifikasi, terus apa yang dilakukan teman-teman bisnismen ini apa ini? Udah, jadi nanti setelah diverifikasi oleh admin kami kan itu nanti prosesnya udah selesai, mereka akan diminta untuk buat PIN Pak. Oh, buat PIN. Iya, karena kalau password itu hanya untuk masuk ke aplikasi, sedangkan kalau PIN untuk transaksi keuangannya kita pakai PIN. Oke, jadi seperti perbankan ya? Iya, sama persis. Jadi ada password masuk aplikasi, seperti kalau kita di bank-bank itu aplikasinya kan kita masuk password dulu, terus baru nanti ada PIN transaksi. Iya, betul. Biasanya 6 digit gitu ya? Iya, betul, sama Pak. 6 digit PIN transaksi. Artinya transaksi ini untuk apa saja Mbak fungsinya? Jadi contohnya pembelian atau penjualan atau bagaimana? Enggak, itu nanti istilahnya lebih untuk ini transfer uang Pak, transfer dana. Transfer dana, contohnya transfer ke. Jadi misalkan saya pembeli, Bapak ini pedagang. Jadi misal kita ada transaksi jual beli, saya mau bayarnya pakai, ya udah Pak saya transfer aja ke micro apps. Nah, itu bisa Pak lewat situ. Atau misal saya mau kirim uang untuk orang tua saya di Jakarta, orang tua di Solo, saya mau kirim uang ke orang tua lewat micro apps, sama micro apps bisa, atau saya kirim ke rekening orang tua saya bisa. Oh, tapi ngambilnya nanti tetap di BNI ya, pakai ATM atau mengambilnya sekarang kalau kirim uang ke orang sesama tua di micro Jakarta, apps. sama micro apps ya. Kalau sesama micro apps, iya Pak. Harus nunggu ATM-nya jadi dulu, nanti bisa ambil lewat situ. Oh, gitu. Artinya ambil di bank BNI gitu ya. Uangnya diambil di bank BNI. Oke. Terus apalagi Mbak yang bisa dilakukan dengan micro app ini? Itu nanti kalau kedepannya bisa untuk scan QR Pak, Kris. Jadi mama scan QR beli etol tadi ya? Iya. Pakai ditempelkan itu ya? Iya. Kalau etol kan kita tinggal top up aja Pak melalui micro apps bisa. Jadi itu nanti sistemnya kayak kita transfer ke rekening etolnya aja dari bank ya? Dari bank. Dari micro apps ke etolnya seperti itu Pak. Terus? Kalau untuk yang lainnya paling kris, pembayaran kris, karena kan ke depan kami akan kerjasama untuk pengadaan kris Pak. Jadi di dalam aplikasi micro apps ini para pedagang nanti akan punya kris. Jadi pembeli bisa bayar pakai OVO, pakai GoPay. Jadi tidak harus pakai micro apps pembelinya. Oh begitu. Jadi semua aplikasi uang digital itu sudah bisa ya, tinggal klik itu sudah terbayar gitu ya. Iya, nanti kalau krisnya sudah muncul di aplikasi, mereka bisa bayar melalui semua dompet digital Pak. Wow, ini luar biasa. Ini sebetulnya ide yang luar biasa menurut saya. Jadi pedagang-pedagang kecil pun kelihatan keren ya ini, pakai ini ya kelihatannya. Iya. Wah, beli bayam 10.000. Iya. Sudah Bu, nggak usah uang cash lah, kita pakai net. Wah, sudah selesai. Apalagi di era sekarang ini kan banyak anak muda kan juga udah malas bawa cash Pak. Iya betul. Iya kan, lebih pilih scan QR, transfer scan QR. Betul. Ini termasuk bisnis milenial kan ini ya. Walaupun orang-orang tua sekarang juga harus kita bawa ke dunia itu Pak, mau nggak mau. Ya. Jadi ini memang sudah dunia digital begitu betul. Ya. Jadi ini luar biasa sekali Pak Pemirsa. Ya, dengar Mutiara Brilian Radio dan pemirsa Mutiara Brilian Channel ini sangat luar biasa sekali.
nanti Anda tinggal download micro app di App Store, di Play Store. Di Play Store Anda download micro app-nya dan nanti Anda isi di situ dan Anda tinggal transaksi, jadi bisa jualan, bisa kemudian kalau ini Mbak, kalau sudah mendownload itu apakah nanti langsung dihubungi dari timnya micro app atau bagaimana kalau untuk mendapatkan tadi itu ATM dan sebagainya tadi itu? Kalau ATM kan untuk sementara ini karena kita yang jemput bola Pak, itu jadi otomatis ketika kita bukakan di micro apps langsung diisikan ke formulir Pak. Oh begitu, jadi kalau untuk perbankannya berarti memang harus manual ya, dulu ya. Formulirnya harus ini Pak. Formulirnya harus ada dulu. Iya. Artinya kalau sekarang sudah mendownload micro app, iya Pak. Ya kan. Sementara mereka belum ketemu dari tim Inamicro ini, apa yang bisa mereka lakukan? Bisa sih Pak menghubungi kami lewat nomor CS kami kan ada. Jadi nanti bisa konfirmasi ke kami aja ya. Bisa jualan juga lewat situ sudah bisa ya? Bisa jualan, bisa beli lewat Inamicro juga. Iya. Artinya walaupun belum punya ATM BNI tadi bisa ngisi uang digital Pak. Begitu ya? Bisa transfer juga. Oke, Mbak Natalia, masih ada satu session lagi Pak. Yang mungkin akan kita sharingkan supaya nanti ini bisa komplit ya penjelasannya, dan teman-teman jangan kemana-mana, sebentar lagi akan kita sharing lagi tentang micro app ini, bagaimana men-scale up usaha kita. Mungkin usaha kita masih kecil, bisa dinaikkan level menjadi usaha yang bankable atau dipercaya bank, dan mungkin menjadi usaha kecil dari mikro ke kecil dan bisa menjadi menengah. Bisa menengah yang omsetnya syukur jadi konglomerat. Nah, jadi karena kalau usaha yang kecil tadi itu yang 2,5 miliar per tahun itu masih kecil loh ya. Kecil. Dan kalau di atas 2,5 miliar sampai mungkin 25 miliar itu baru menengah sampai 50 miliar baru menengah ya. Iya. Jadi itu kita pasti nanti di sini juga ada edukasi level dari mikro ke kecil, menengah sampai yang besar begitu ya. Iya. Oke, jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Yang terakhir nanti apa Mbak Natali? Oke, kembali lagi nih di Mutiara Berlian Channel dan Mutiara Berlian Group Radio. Kita tergabung dalam Mutiara Berlian Group di radio seluruh Indonesia, kurang lebih ada 40 radio. Dan di Mutiara Berlian Channel kita bincang-bincang bisnis. Dalam hal ini kita bicara micro app yang tadi sudah banyak kita bicara, dan yang terakhir ini nanti akan kita jelaskan manfaat yang terakhir dan closing statement Mbak ya nanti ya. Oke, kita masih ada waktu kurang lebih 8 menit ya kan untuk menjelaskan manfaat daripada micro app ketika tadi sudah mendownload ya. Mendownload micro app, apa manfaatnya? Silakan mungkin Mbak Natalia menjelaskan. Tadi kelihatannya masih ada 2 yang belum dibahas ini. Silakan Mbak. Iya Pak, yang manfaat yang pertama nih, yang 2 kan belum kita bahas ya. Ya, yang pertama itu pedagang itu akan dapat pendampingan untuk sampai mereka dapat penyaluran kredit Pak. Dapat kredit. Jadi itu ada pembinaan nanti ya, edukasi jelas ya, Pak, karena kan KYC dari bank itu kan nggak serta-merta cuma KTP diajukan terus terima kan enggak. Jadi ada banyak verifikasi. Iya, banyak syarat-syarat juga yang harus dipenuhi Pak, seperti itu. Dan didampingi nanti. Iya, kita dampingi Pak. Jadi syaratnya apa aja yang harus dipersiapkan itu. Jadi kakak mentor itu nanti akan mendampingi para pedagang pasar untuk bisa mempersiapkan apa-apa saja yang untuk memenuhi KYC dari bank Pak, seperti itu. Sehingga ada sampai di-proof ya, sampai di-proof dari perbankan ya. Sampai disetujui maksudnya begitu. Iya, sampai nanti cair, dan itu nanti cairnya kan otomatis akan lewat micro apps Pak, penyalurannya. Jadi uangnya nggak berupa uang tumpuan gitu ya, langsung dimasukkan di. Jadi kita benar-benar akan mengajarkan mereka digital, bahkan untuk pengajuan mikronya pun itu secara digital Pak, uangnya nanti cairnya. Iya, jadi nggak bentuk uang gebokan gitu ya, berarti ya. Itu bahaya Mas. Iya, meminimalisir resiko Pak. Iya, bawa uang banyak terus dirampok di tengah jalan ya. Repot ini ya. Oke, lanjut Pak. Nah, selain itu nanti kan otomatis kalau penyaluran kredit ada fase untuk pengembalian juga Pak. Iya. Pencicilannya itu nanti melalui micro apps juga Pak. Jadi kita akan dampingi pedagang untuk mereka rajin untuk top up lah, menabung di micro apps.
Karena nanti untuk pembayaran cicilan itu nanti akan di auto debit, Pak. Artinya dari micro app itu sudah men-setting ya, men-setting untuk pembayaran otomatis. Iya. Nah begitu ya, jadi supaya yang di bawah tahu bahasanya. Auto debit ya, Auto jadi debit langsung dipotong lah, Pak. Langsung dipotong dari untuk pembayaran banknya. Kredit, iya. Bisa potong harian, potong mingguan, atau Begitu. potong bulanan. Jadi kita setting untuk pedagang itu pilih yang mana. Mau yang Kalau potong mingguan berarti kan lebih murah nih. Mama angsurannya Mama 500.000 nih. Iya. Berarti mungkin kalau mingguan ya berarti hari ini dipotong 150, minggu depannya potong lagi 150 gitu. Jadi lebih nggak terasa lah ya. Gitu ya. Oke. Itu dan itu otomatis. Otomatis, Pak. Otomatis. Oke. Lanjut Mbak Natali. Nah, untuk proses pembayaran itu sendiri nanti dari kakak mentor juga akan ingatkan, Pak. Jadi kadang kan pedagang saking sibuknya berjualan mereka lupa untuk ngisi, istilahnya untuk top up di micro apps itu lupa. Jadi kita ingatkan, Bu, ini udah mau jatuh tempo loh, udah diisi ulang belum, udah di top up belum nih micro apps-nya, seperti itu. Artinya sebelum pembayaran kalau saldonya kurang cukup diingatkan ya, gitu ya. Jadi kita juga mengajarkan mereka untuk taat bayar seperti itu, Pak. Betul. Biar kalau kan terlambat juga ada denda, seperti itu kan. Jadi beban juga untuk pedagang. Nah, kita untuk meminimalisir terbebannya pedagang seperti itu, Pak. Juga untuk supaya pedagang itu kredit ratingnya bagus. Iya. Artinya kalau di masa mungkin 1 tahun ada kredit kur atau apa sudah bagus ratingnya, mungkin justru bisa akan mendapatkan naik levelnya juga gitu ya. Oke, apalagi Mbak, ini masih ada waktu sedikit. Ya, selain itu, selain masalah kredit, kita juga akan membukakan akses pasar juga. Kita bantu untuk membuka akses pasar. Jadi beberapa pedagang yang sudah menjadi anggota Inamikro itu sudah kita daftarkan ke Grab, Pak. Jadi mereka bisa berjualan online di Grab. Dan itu kan sudah nilai plus banget, Pak, untuk para pedagang-pedagang pasar bisa berjualan secara online itu kan sudah nilai plus kayak gitu, Pak. Jadi kalau ada pembeli nih, kan di Grab itu ada ini ya, ada aplikasi ya kan, cari apa, dicari beras, cari makanan, cari sate, cari apa di situ bisa ya, langsung terkoneksi ya berarti ya. Dan itu nanti kita kan koneksinya untuk pooling bayarannya, Pak, pooling uangnya. Jadi misal saya ada transaksi Grab masuk, nanti ketika uang masuk tuh uangnya masuk ke micro apps, Pak. Jadi enak untuk mereka bisa tahu, oh ini uang hasil jualan itu ada di micro apps seperti itu, Pak. Dan itu sudah ada sekitar 110 pedagang yang sudah aktif seperti itu. Oh gitu ya, untuk di awal ya berarti ya. Dan saya berharap ini bisa jutaan orang yang menggunakan micro app ini ya. Jadi ini ini fasilitasnya luar biasa menurut saya, ini efektif sekali. Katanya ada nge-link juga dengan e-commerce ya. Mungkin ada Topet atau untuk saat ini baru kita proses dan Tokopedia. Proses untuk Grab dan Tokopedia. Grab sama Tokopedia dulu ya. Enggak apa-apa, nanti selanjutnya berkembang. mungkin berkembang ya. Dengan app yang lain begitu ya, aplikasi yang lain e-commerce ya. Oke. Mungkin ada closing statement dari Mbak Natali dan nanti jadi Bunda Debbie juga ada closing statement. Silahkan, masih ada waktu sedikit, silahkan closing statement Mbak yang terakhir. Oke, jadi mungkin kita juga mengajak untuk para pedagang pasar rakyat untuk bisa naik level sih, Pak. Jadi dengan micro apps harapannya omset dari para pedagang pasar itu bisa naik, GDP dari Indonesia juga akan naik juga, pendapatan per daerah itu juga bisa naik. Jadi semua orang dapat merasakan manfaat ya, Bu, ya, dari micro apps, dari Inamikro. Jadi dimanapun Inamikro ada tuh kita pengennya kita bermanfaat untuk nggak cuma pedagang pasar, tapi kalau bisa untuk seluruh masyarakat Indonesia, seperti itu sih, Pak. Oke, terima kasih Mbak Natali dari Bunda Debbie nih, dari Jakarta nih. Closing statementnya harus luar biasa. Silakan Mbak Debbie. Jadi ini micro apps ini bukan hanya untuk pedagang mikro, tapi bisa juga untuk petani, peternak, nelayan, perajin, kuliner. Nah, satu lagi manfaat yang belum diketahui yaitu kalau misalnya kita sebagai konsumen atau pembeli juga punya micro apps, transaksi dengan pedagang yang pakai micro apps itu tidak ada beban biaya. Jadi kan kalau kita belanja kris itu kan ada yang namanya merchant discount rate. Tapi untuk transaksi antar micro apps itu gratis ya. Tidak ada potongan ya. Tidak ada potongan. Nah, ini sangat baik bagi semua pihak. Dan juga the future itu adalah supply chain management. Petani atau nelayan atau perajin itu bisa tahu siapa
reseller mereka yang punya harga lebih bagus. Artinya kedepannya di setting seperti itu ya. Jadi petani, pelayan, kalau mereka ingin cari pembeli yang bagus nih, tidak tergantung pada tengkulak yang itu saja, yang neken-neken begitu ya. Iya, jadi begitu ya. Harapan saya kesejahteraan di desa itu naik karena mereka bisa menikmati harga yang lebih baik. Sementara orang kota juga menikmati harga yang lebih rendah, lebih murah ya, lebih murah. Karena langsung berhubungan. Jadi pemotongan supply rantai pasok. Memotong rantai pasok. Ya. Jadi kesejahteraan bersama ya, orang kota dan orang desa mempunyai hidup yang lebih baik. Wah, mantap sekali ini. Sudah cukup Bu Bunda Depi, mungkin ada yang sedikit lagi yang disampaikan? Masih ada? Jadi Inamikro ini programnya lebih kepada misi sosial ya. Misi sosial, ini penting nih misi sosial. Misi sosial yang berdampak kepada perekonomian. Jadi kalau kita mendapat dukungan dari pemerintah kota, pemerintah daerah, pemerintah pusat, maka kita percaya ini akan dipercepat ya. Oke. Kelihatannya kemarin waktu kita pertemuan dengan anggota DPRD Jawa Tengah juga kelihatannya responnya juga bagus sekali ya. Positif. Nanti kita juga di Lampung, kita juga ada kenalan anggota DPR juga, ada bupati juga di mana-mana lah, Bunda ya. Oke, pemirsa Mutiara Brilliant Channel, pembicaraan kita saat ini sudah paripurna, sudah selesai, dan ini bagi bapak-bapak yang pejabat di kota-kota yang mungkin mendengarkan radio Mutiara Brilliant Channel, kalau menghendaki tim kita dari Inamikro akan bekerjasama, mungkin bisa download juga dulu Mbak ya, terus kemudian nanti akan dihubungi ya dari tim ini ya, karena ini sangat bermanfaat sekali, termasuk membangkitkan ekonomi para nelayan, para petani, para peternak juga. Jadi bukan hanya penjual kerontong berarti ya, perajin. Jadi ini memang warung-warung men-scale up atau menaikkan level ekonomi mereka. Jadi mereka menggunakan HP bukan hanya untuk senang-senang aja, bukan hanya untuk game dan sebagainya, tapi untuk bisnis. Jadi menjadikan HP bisa menjadikan bisnis. Oke. Terima kasih Bunda Depi, Mbak Natali. Terima kasih sekali sudah hadir di Mutiara Brilliant Channel, dan semoga nanti dengan disiarkannya program ini lewat Mutiara Brilliant Channel dan Mutiara Brilliant Radio seluruh Indonesia, mudah-mudahan bisa banyak yang mendownload ya aplikasi ini dan menggunakan ini, dan mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi ya. Amin. Bisa bertemu lagi, dan nanti mungkin berkolaborasi. Jadi nanti radio Mutiara Brilliant Channel, Mutiara Brilliant Group ini bisa memberikan sebagai tim edukasi kepada mereka karena bisa bekerjasama dengan pemerintah kabupaten, pemerintah daerah di situ, dan saya kira ini membuat ekonomi kita menjadi lebih sejahtera, lebih kuat, dan Indonesia bisa maju. Terima kasih pemirsa dan penonton Mutiara Brilliant Channel. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih loh Kang Fauzi, bagus banget.